Sebelum saya membawakan argumentasi saya ingin memberikan beberapa respon terhadap tim proposisi. Yang pertama, kami tidak mengerti mengapa tim proposisi dalam negara berdemokrasi ini ingin membatasi partisipasi dari masyarakat-masyarakat mereka dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, kami tidak mengerti mengapa politisi ini akan secara irasional membiarkan influencer-influencer ini menjelaskan sesuai kehendak mereka akan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Dan yang ketiga, tim proposisi tidak pernah menjelaskan mengapa pada akhirnya masyarakat akan mengerti dan paham akan kebijakan pemerintah jika kebijakan ini dijelaskan oleh politisi itu sendiri secara langsung. Seluruh sanggahan saya akan saya integrasikan dengan argumentasi saya. Beralih dalam masalah dalam status quo, kami merasa pemerintah membutuhkan media penghubung antara politisi ataupun rakyat-rakyat mereka, sehingga partisipasi rakyat itu tersebut akan terjadi di sistem demokrasi yang kita inginkan ini. Dengan tujuan agar pemerintah saat ini bisa menarik partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi dan akan menimbulkan check and balance untuk pemerintah itu sendiri. Dan dengan mekanisme kami akan menggunakan media sosial ataupun influencer yang ada untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ingin dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa tahu akan kebijakan-kebijakan apa yang ingin dikeluarkan pemerintah. Dengan dua beban pembuktian kami adalah penggunaan media sosial ini terjustifikasi, dan yang kedua, penggunaan media sosial ini akan berdampak baik pada akhirnya. Beralih ke argumentasi saya mengapa media sosial ini terjustifikasi. Pertama-tama saya ingin membawakan principle of demokrasi, yaitu representasi. Pejabat publik ini dipilih oleh masyarakat karena masyarakat percaya bahwa politisi ini bisa membawa masalah-masalah dari masyarakat ini dengan mengatasi masalah ini dengan membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini yang sangat praktikal, sehingga masyarakat butuh tahu akan kebijakan-kebijakan apa yang sudah dibuat oleh politisi-politisi ini, karena ini adalah hak mereka ketika mereka sudah memilih politisi-politisi ini. Lalu sesuai yang pembicara pertama dari tim proposisi bilang bahwa influencer-influencer ini memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik. Pada contohnya saat influencer-influencer ini menjelaskan produk, tentunya mereka ingin menjelaskan produk ini dengan jelas, sehingga pada akhirnya masyarakat akan percaya akan kredibilitas dari influencer ini sendiri, sehingga pada akhirnya influencer sendiri ini akan mendapatkan trust dan mereka tidak akan membohongi akan produk-produk yang mereka jelaskan. Sehingga kami merasa kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya nanti akan dijelaskan sesuai dengan apa yang politisi-politisi ini jelaskan kepada influencer itu sendiri, dan tidak akan terjadi kesalahpahaman. Bandingkan di sisi proposisi, di mana pejabat-pejabat publik ini menyampaikan secara langsung kepada masyarakat. Tentunya pejabat-pejabat publik ini akan menggunakan kata-kata yang lebih baku, kata-kata di mana masyarakat asing dalam menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, sehingga pada akhirnya masyarakat akan susah untuk memahami kebijakan-kebijakan pemerintah ini, dan pada akhirnya masyarakat itu sendiri tidak akan menuruti kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Yang kedua, saya ingin membawakan prinsipal akuntabilitas. Tentunya politisi ini membutuhkan trust dari masyarakat, bukan akan kinerja mereka yang baik, dan mereka sudah bisa memenuhi janji-janji mereka, janji-janji politik mereka. Sehingga tentunya politisi-politisi ini akan mengawasi secara hati-hati influencer ini dalam penjelasan kebijakan-kebijakan mereka. Karena tentunya politisi ini tidak ingin masyarakat salah paham akan kebijakan-kebijakan yang influencer ini sampaikan. Jika masyarakat salah paham akan kebijakan ini, tentunya politisi itu sendiri akan terkena dampaknya, yaitu masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap politisi ini karena mereka salah paham akan kebijakan itu dan mengira bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang buruk. Dan prinsip yang ketiga yang ingin kami bawakan adalah prinsip dari check and balance, di mana sistem demokrasi ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak memandang status sosial mereka dalam demokrasi, sehingga pada akhirnya check and balance terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah akan terjadi.
dan juga pemerintah ini akan memenuhi sosial kontrak mereka dengan masyarakat. Karena dengan partisipasi masyarakat, kebijakan-kebijakan yang ingin dibuat oleh pemerintah ini tentunya akan diberikan input oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini akan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Sehingga ini akan menghilangkan skeptisme dari masyarakat yang terjadi saat ini, di mana masyarakat tidak tahu akan apa yang dilakukan atau kinerja-kinerja dari politisi ini. Ini akan selesai di sisi kami jika kami menggunakan influencer-influencer ini untuk menjelaskan bahwa kinerja-kinerja yang dilakukan politisi ini sudah baik dan kebijakan-kebijakan yang mereka janjikan sudah mereka penuhi. Sehingga pada akhirnya ini akan lebih baik di sisi kami dan di sisi kami. Walaupun pada akhirnya influencer salah menyampaikan dan membuat kontroversi dalam suatu masyarakat, tetapi kami merasa ini tidak apa-apa terjadi. Karena mengapa? Tentunya jika ada kontroversi yang terjadi dalam masyarakat, masyarakat akan mendiskusikan tentang kebijakan-kebijakan ini. Dan pada akhirnya diskusi-diskusi dari kebijakan ini akan membuat politisi-politisi ini membuat kebijakan baru yang lebih sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Dan juga kami merasa jika ada kontroversi yang terjadi, tentunya media-media akan menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang benar akan kebijakan ini, karena ini akan menambah track dari profit mereka. Dan walaupun masyarakat sendiri pada akhirnya juga tidak akan mengerti akan kebijakan-kebijakan yang pemerintah ini buat, walaupun itu melalui influencer, tetapi kami merasa ini akan lebih baik di sisi kami, karena masyarakat tentunya ingin melakukan tren apa yang dilakukan oleh influencer ini, sehingga pada akhirnya walaupun mereka tidak mengerti akan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini, mereka akan melakukan tren-tren kebijakan yang dibuat oleh influencer ini. Dan pada akhirnya di sisi kami, kebijakan-kebijakan itu sendiri akan lebih mudah untuk diterapkan, dan kami sangat bangga untuk menolak mosi.